Selamat sore. Iya, selamat sore. Boleh kita kenalan? Boleh. Perkenalkan, nama saya Nia Sartika. Saya mahasiswa nurse, mahasiswa praktek dari Stikes Panakukang Makassar. Kalau boleh tahu nama lengkap ibu siapa? Florida. Oh, ibu sukanya dipanggil dengan siapa? Ori. Oh, kalau begitu saya panggil Mbak Ori aja ya. Iya. Ya. Ibu, saya mau tanya, bagaimana perasaannya hari ini? Atau bagaimana tidurnya tadi malam? Apakah ada keluhan lain? Iya, semalam saya tidurnya kurang nyenyak karena saya selalu mendengar ada suara-suara dari luar yang menyuruh saya untuk melakukan sesuatu, seperti menyuruh saya untuk membunuh orang. Itu yang membuat saya tidak tenang. Oh, seperti itu ya, Bu. Iya. Bagaimana kalau kita mengobrol tentang masalah tersebut? Iya, boleh. Nah, kira-kira di mana tempatnya? Di sini kah? Atau berapa menit kita bisa mengobrol? Di sini saja. 10 menit. Oh iya, sekitar 10 menit ya, Bu? Iya. Ya, baiklah. Nah, Ibu, saya mau tanya, saat suara-suara tersebut muncul, kira-kira bisikan tersebut berkata apa? Dia selalu menyuruh saya untuk membunuh orang. Pada saat kapan suara itu muncul? Dia ketika saya sendiri, dia kadang-kadang muncul suara itu. Oh, pada siang hari atau malam hari? Waktunya tidak bisa ditentukan, kadang siang, kadang malam. Oh, kadang-kadang begitu ya? Iya. Terus apa yang ibu lakukan ketika suara itu muncul? Ketika suara itu muncul, saya hanya menutup telinga saya supaya saya tidak mendengar suara itu lagi. Oh iya, baik. Begini Bu, hari ini kita akan belajar untuk melakukan cara untuk mencegah agar suara-suara tersebut tidak muncul lagi. Nah, jadi pertemuan hari ini kita akan belajar cara yang pertama, yaitu dengan menghardik. Cara menghardik itu adalah ketika suara-suara itu muncul, suara bisikan tersebut, ibu langsung bilang, atau di dalam hati atau langsung bilang, pergi, suara kamu itu tidak nyata. Saya tidak mau mendengar suara kamu itu palsu. Nah, apakah ibu bisa memperagakan? Bisa. Pergi. Kamu tidak nyata. Kamu itu palsu, saya tidak mau mendengar suaramu lagi. Oh iya, bagus Bu, bagus. Nah, nanti ibu bisa mengulangi itu diulang-ulang kalau suara itu muncul sampai suara itu hilang ya Bu. Iya. Nah ya, baiklah. Bagaimana Bu perasaannya setelah kita melakukan cara yang pertama dengan cara menghardik? Sedikit lega. Oh, sedikit lega ya Bu. Iya. Nah, coba Ibu bisa ulangi kembali yang saya ajarkan tadi. Seperti apa cara ininya? Cara yang pertama menghardik, yaitu untuk menutup telinga supaya tidak mendengar suara itu. Dengan cara seperti apa cara menghardiknya? Menutup Pergi. Oh iya, dengan mengatakan pergi, kamu tuh tidak nyata, kamu tuh palsu, saya tidak mau mendengar suaramu lagi. Iya, bagus ya Bu. Itu latihan kita yang hari ini. Nah, nanti setelah ini nanti kita akan melakukan membuat tugas harian, yaitu tugas harian seperti catatan. Nanti kita melakukan latihan beberapa kali ibu melakukan hardik. Nah, terus di situ kalau misalnya ibu melakukan secara mandiri, ibu tulis M ya, dicentang M. Terus kalau misalnya ibu dapat melakukan dibantu, ditulis dengan T. Apakah ibu mengerti? Iya. Ya baiklah. Begini Bu, besok bagaimana kita lanjut dengan cara pencegahan suara-suara itu dengan cara yang kedua, dengan cara berbicara dengan orang lain. Nah, besok apakah ibu setuju? Iya. Oh iya. Di mana Bu? Di sini saja. Oh iya, berapa lama kira-kira? 10 menit. 10 menit lagi? Iya. Oh iya, baiklah. Nah, besok kita akan berjumpa di sini lagi ya Bu. Iya. Sampai jumpa, terima kasih. Sama-sama. Sore. 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 Sore.
masih kenal dengan saya? Iya, di sini. Siapa saya? Mbak Nia Oh, Sartika. iya. Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Baik, sehat. Oh, ibu sudah makan? Sudah mandi? Sudah. Oh iya. Ibu, kemarin kan saya sudah mengajarkan cara yang pertama. Apakah ibu masih ingat dengan apa yang saya ajarkan? Iya, masih. Yaitu dengan Menghardik. seperti apa? Apa? Dengan mengatakan pergi, saya tidak mau mendengar kamu itu tidak nyata, kamu itu palsu. Oh iya, bagus ya Bu. Nah, sekarang sesuai dengan kontrak waktu kita kemarin, hari ini kan kita mau melanjutkan cara mencegah halusinasi dengan cara yang kedua, yaitu bercakap-cakap dengan orang lain ketika halusinasi, ketika suara-suara itu muncul. Nah, di mana Bu tempatnya? Di sini Di sini saja. Kira-kira berapa lama? 10 menit. Oh iya, 10 menit ya. Sesuai dengan yang saya katakan tadi, sehari ini saya akan mengajarkan mencegah dengan bercakap-cakap dengan orang lain ketika suara itu muncul. Nah, nanti setelah ibu melakukan cara menghardik, jika menghardik itu suara itu belum hilang, ibu dapat melakukan cara yang kedua dengan cara ketika suara muncul, ibu berbicara kepada keluarga ibu, ya, sampai suara itu hilang. Ibu berbincang-bincang, bercakap-cakap sama keluarga ibu yang ada di rumah. Bagaimana Bu? Apakah ibu mengerti dengan yang saya maksud? Iya. Ya. Sekarang bagaimana perasaannya Bu? Sekarang perasaannya? Ya, sudah baik. Tenang? Sudah tenang. Oh, sudah tenang ya? Iya. Nah, jadi nanti jangan lupa dimasukkan lagi di jadwal hariannya ya. Dengan cara yang menghardik yang pertama, terus dengan bercakap-cakap dengan orang lain, mandiri atau dibantu dengan keluarga. Iya. Ya Bu? Baik Bu, besok kita akan lakukan lagi dengan cara yang ketiga, yaitu mencegah suara-suara tersebut dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat yang biasa Ibu lakukan di rumah, agar suara-suara itu tidak muncul lagi, ya. Apakah Ibu bersedia besok? Iya, bersedia. Bagaimana dengan waktu dan tempatnya? Iya, di sini saja. Di sini saja. Iya. Bagaimana 10 menit lagi? Iya, 10 menit. Oh iya, baiklah. Terima kasih ya Bu. Iya, sampai jumpa besok. Iya. Sore. Sore, Mbak Ori. Sore. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Mbak? Baik. Sudah makan minum? Sudah. Oh iya. Bagaimana tidurnya? Apakah masih ada yang mengganggu atau bagaimana? Sudah sudah berkurang setelah saya melakukan cara yang sudah diajarkan sama Mbak Nia. Oh, kalau boleh tahu cara seperti apa yang saya ajarkan? Saya ini. Ya, yang pertama itu dengan cara hardik, yaitu dengan mengatakan pergi, kamu itu tidak nyata, kamu itu palsu, saya tidak mau mendengar suara kamu lagi. Terus yang kedua dengan cara berbincang-bincang dengan orang lain. Oh iya, bagus ya Bu. Ibu sudah ingat yang cara pertama dan cara kedua. Nah, sesuai dengan topik kita hari ini yang saya kontrak waktu kemarin, nah hari ini saya ingin mengajarkan yang ketiga. Nah, lanjutan dari yang pertama dan kedua, yaitu dengan cara kita menyibukkan diri melakukan aktivitas supaya suara-suara yang muncul itu bisa dikendalikan dan suara-suara itu tidak muncul lagi. Dengan cara Ibu melakukan aktivitas di rumah. Bagaimana Bu? Iya. Di sini ya. Di sini saja. Dengan waktu yang sama. Iya. 10 menit. Baiklah. Cara yang pertama itu kan dengan cara menghardik. Nah, yang kedua itu berbincang-bincang dengan orang lain agar suara-suara tersebut tidak muncul lagi. Nah, dilanjut dengan yang ketiga, yaitu ketika suara itu muncul, Ibu langsung menyibukkan diri saja. Misalnya Ibu langsung mencuci, menyapu, melakukan aktivitas. Pokoknya jangan sampai suara itu muncul lagi. Ketika Ibu melakukan itu,
baru nanti ibu masukkan lagi di jadwal harian. Apakah mandiri atau dibantu dengan keluarga. Bagaimana Bu? Bisa dijelaskan kembali apa yang saya bilang tadi? Iya, Yang cara ketiga? Iya. Bagaimana? Jadi cara yang ketiga itu ketika suara itu muncul, kita mencari pekerjaan lain seperti pekerjaan di rumah seperti mencuci, memasak ataupun cari kesibukan lain supaya suara itu tidak muncul lagi. Oh iya, bagus Bu, bagus. Jadi ibu sudah hafal tiga-tiganya, sudah ingat tiga-tiganya, dan itu dilakukan ya Bu, pas halusinasinya muncul. Nah, baiklah, begini Bu, kita masuk di cara yang keempat. Nah, cara yang keempat ini dengan cara kita patuh obat. Jadi besok kita akan ngobrol tentang patuh obat ini. Kita akan bahas ini ya, bagaimana. Apakah Ibu setuju? Iya. Iya, baiklah. Di tempat yang sama dan 10 menit ya Bu. Iya, besok saja. Tapi kalau bisa jam 8 pagi bisa Bu? Bisa. Iya. Baiklah, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Sore. Sampai jumpa besok pagi. Iya. Selamat pagi Mbak Ori. Iya, selamat pagi. Masih ingat dengan saya? Iya, dengan Mbak Nia. Oh iya. Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Tadi sudah sarapan Bu? Sudah. Oh, sudah mandi juga ya? Iya. Ibu, saya mau bertanya kembali, masalah suara-suara yang sering Ibu dengar, apakah masih sering muncul lagi? Sekarang sudah berkurang. Sudah berkurang? Iya. Apakah Ibu masih ingat dengan apa yang saya ajarkan 3 hari yang lalu? Iya, masih ya? Iya. Bisa disebutkan dari yang pertama? Iya, jadi cara pencegahan yang pertama yaitu dengan cara hadik, yaitu dengan mengatakan pergi, kamu itu palsu, kamu itu tidak nyata, saya tidak mau dengar suara kamu lagi. Terus yang kedua yaitu dengan berbincang dengan orang lain. Jadi ketika suara itu muncul, berbincang saya dengan orang lain. Yang ketiga yaitu dengan mencari kesibukan lain seperti memasak ataupun kesibukan pekerjaan rumah yang lainnya. Iya, bagus ya Bu, sangat bagus. Jadi kalau halusinasinya muncul dilakukan itu saja. Nah, jadi sesuai kontrak waktu kita kemarin sore, hari ini saya ingin mengajarkan pencegahan yang keempat dengan patuh obat. Ibu setuju? Iya. Kita melakukan ini? Iya. Di sini ya Bu ya? Sekitar 10 menit. Ya. Begini yang pertama-tama. Ibu nanti ketika diberikan resep oleh dokter dan diberikan obat, ada 2 jenis obat, yang berwarna putih dan berwarna kuning. Nah, yang berwarna putih itu berfungsi untuk mencegah kalau ibu sudah mulai gelisah, dan begitu juga yang warna kuning. Nah, jadi nanti obat ini diminum 2 kali sehari, pada siang dan malam. Pada siang dan malam. Kemudian nanti dosisnya sudah diberikan sesuai dengan resep dokter. Kita tidak bisa dapatkan obat itu di luar dari dokter. Harus dokter yang memberikan kita resep dulu. Ya Bu ya. Nah, terus ada beberapa efek samping dari obat ini. Efek sampingnya itu bisa mual, terus kita mengantuk, kita mules, kita sakit perut. Itu efek samping dari obat. Dan terus yang paling penting, obat ini tidak boleh putus. Jadi harus diminum terus menerus sampai nanti dokter yang menghentikan. Jadi ibu harus minum obat rutin, tidak boleh putus obat. Karena di mana ibu putus obat, nanti penyakit ibu akan kambuh lagi, walaupun suara-suara itu sudah tidak pernah muncul lagi dalam waktu yang lama, tapi kalau ibu putus obat, penyakit itu akan muncul kembali. Bagaimana Bu? Sudah jelas? Iya, sudah. Nah, baiklah. Bagaimana perasaannya Bu setelah saya jelaskan? Lega, tenang. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baguslah kalau begitu. Bisa saya minta ibu untuk mengulangi apa yang saya jelaskan tentang obat, beberapa saja. Jadi cara yang keempat itu adalah
suatu obat. Hmm. Yaitu obat itu ada dua jenis, yaitu yang pertama ada putih sama ada kuning. Terus obat itu digunakan sesuai dengan anjuran dokter, seperti dosisnya, terus waktunya, kapan diminum, dan jenis obat. Terus obat ini tidak bisa didapatkan dari luar selain dengan resep dari dokter. Dan efek sampingnya obat ini yaitu mengantuk, mual, mules, dan sakit perut. Iya, bagus ya Bu. Ibu sudah bisa menjelaskan. Jadi kita sudah hari ini kita sudah melakukan SP dari 1 sampai 4 ya. Mulai dari menghardik, bercakap-cakap dengan yang lain, melakukan aktivitas dan patuh obat. Nah, jadi nanti keempat-empat ini dimasukkan di jadwal harian, dilakukan terus-terusnya ya Bu. Nah, diulangi terus, nanti masuk di jadwal harian mandiri atau dibantu oleh keluarga. Baiklah Bu, pertemuan kita sudah selesai. Nah, saya mau pamit dan terima kasih atas kerjasamanya. Di lain waktu jika kita ketemu kita bisa mengobrol lagi. Ya Ya Bu. ya Terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi. Pagi.